Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Revi Lutfia dalam pembuatan video learning journal. Kali ini kita udah sampai pertemuan 11 ya kayaknya, kalau nggak salah itu juga. Oke teman-teman semuanya, balik lagi karena dalam pertemuan yang ke-11 ini Pak Adi meminta kita semua setiap kelompoknya untuk membuat kembali makalah dan mempresentasikannya di depan kelas dengan tema yang sudah diberikan dan disepakati oleh Pak Adi. Oke, kemarin pada minggu kemarin itu kembali lagi kepada kelompok 1 yang mempresentasikan hasil dari materinya yang telah dibuat oleh mereka dengan judul Strategi Efektif dalam Penyusunan Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah. Nah, langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada materinya. Oke, materinya ini yang pertama ada penyusunan artikel ilmiah, yang dimana penyusunan artikel ilmiah ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses publikasi. Nah, di antaranya memiliki struktur standar yang digunakan adalah IMRAD atau Introduction, Method, Result, dan Discussion. Kemudian penulis juga perlu menyusun judul yang ringkas namun mencerminkan isi dari artikel secara tepat. Latar belakang dan tujuan penelitian harus disusun dengan mengacu pada masalah nyata dan disertai gap riset yang jelas, landasan teori, dan kerangka berpikir yang logis. Tahap ini juga mencakup pencarian literatur terbaru dan relevan dari sumber terpercaya seperti Scopus ataupun Google Scholar. Nah, penulisan berita artikel ilmiah ini menuntut menggunakan gaya bahasa akademik yang formal, objektif, dan tepat sasaran tentunya. Gaya bahasa akademik harus menghindari ekspresi emosional, bersifat netral, menggunakan istilah teknis yang spesifik sesuai bidang ilmunya. Kemudian menyampaikan ide secara jelas dan juga sistematis. Teknik menyusun argumen ilmiah mengedepankan logika yang runtut dan didukung oleh bukti empiris atau teori yang relevan. Kemudian kalimat dalam artikel ilmiah ini umumnya harus bersifat efektif teman-teman semuanya. Nah, publikasi artikel ilmiah ini merupakan proses yang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jurnal bereputasi, produser submission, estimasi publikasi, dukungan institusi, dan komunitas akademik tentunya. Tahap publikasi ini mencakup strategi yang cukup rumit, diantaranya memilih jurnal yang sesuai dengan topik dan cakupan artikel. Kemudian penulis juga harus memperhatikan reputasi jurnal, indeksasi misalnya Scopus atau WOS, dan ketentuan submission. Ketentuan submission ini terdiri dari EPC atau biaya publikasi, kemudian pengunggahan naskah melalui sistem OJS, dan proses per-reviewan. Nah, teman-teman semua, dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi penyusunan dan penulisan artikel ilmiah yang efektif itu membutuhkan penguasaan struktur IMRD, teknik penulisan akademik yang tepat, serta kepatuhan terhadap etikat ilmiah. Keberhasilan publikasi juga sangat bergantung pada pemilihan jurnal yang sesuai, serta kesiapan penulis dalam menghadapi proses editorial dan revisi. Nah, pelatihan penulisan dan pemanfaatan teknologi seperti reference manager, pengecek tata bahasa, dan alat deteksi plagiarisme terbukti mampu meningkatkan kualitas artikel secara signifikan. Strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan kemampuan teknis, pemahaman etika, serta dukungan institusional sangat diperlukan untuk dorongan peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah dari kalangan akademisi Indonesia. Nah, ini dalam dunia akademik ini, publikasi artikel ilmiah tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan, tetapi juga merupakan indikator utama produktivitas dan kredibilitas seseorang
seorang akademisi. Namun kenyataannya banyak dosen dan juga mahasiswa di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam menyusun dan mempublikasi artikel ilmiah ini. Hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lainnya itu kurang pemahaman mengenai struktur penulisan ilmiah, kemudian minimnya pelatihan atau pendampingan, serta belum optimalnya pengumuman teknologi pendukung seperti reference manager dan alat deteksi plagiarisme. Mungkin itu aja teman-teman materi hari ini yang bisa aku sampaikan sama kalian. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kalian cermati materinya dan bisa kalian pahami juga. Semoga bermanfaat ya untuk kalian yang dengerin ini sampai habis. Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.